wabarakatuh. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya dengan beberapa narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya mewawancarai Ibu Wakil Sarana dan Prasarana SMA Negeri Namandau, yaitu Ibu Nurtika Arahap, terkait masalah optimal pembelajaran di sekolah. Selamat siang, Bu. Ini mau bertanya, bagaimana sekolah menyediakan sarana prasarana terutama untuk model-model pembelajaran inovatif ini? Apa-apa saja yang disediakan di sekolah kita? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Menurut saya, SMA Negeri Namandau sedang berupaya untuk menyediakan sarana-sarana mendukung, misalnya seperti laptop, infokus, seperti itu. Karena mengapa? Karena abad 21 ini tentu berbasis teknologi, ya. Jadi bagaimana anak tertarik dengan pelajaran kita kasih sesuatu yang berbau teknologi. Jadi infokus, jadi guru-guru ini gampang nih memberikan misalnya PPT slide gitu yang mendukung, jadi perlu infokus. Kebetulan di SMA Negeri Namandau ini itu terdiri dari 22 kelas. Itu sebagian kelas sudah dilengkapi dengan infokus, ya. Jadi guru-guru tinggal menyambungkan saja masing-masing. Tinggal ada beberapa kelas yang belum, itu sudah mau dianggarkan lagi di tahun 2023 semoga ya. Seperti itu. Jadi sekolah tetap berupaya, karena sekarang di zamannya teknologi ya. Jadi sekolah berupaya menyediakan sarana prasarana tadi ya, dia sebagai wakil sarana itu mengusulkan kepada manajemen sekolah untuk menyediakan teknologi yang berupa infokus, laptop, kemudian jaringan ya. Kalau di SMA Negeri Namandau ini soal jaringan itu udah alhamdulillah bagus, ya. Guru-guru sudah bisa mengakses di beberapa titik. Cuman kalau untuk siswa keseluruhan, karena kita luas ya, terdiri dari 3 hektar, ya 30.000 meter persegi SMA Negeri Namandau, jadi tidak terjangkau seluruhnya. Pada pagi hari ini saya bersama SMA Negeri Namandau ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait tugas PPG dalam jabatan di Universitas Syah Kuala Aceh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Ini Bu, saya ingin bertanya kepada Ibu tentang motivasi siswa kita dalam belajar gitu. Kira-kira apa strategi yang tepat untuk menumbuhkan motivasi belajarnya? Kalau strategi pembelajaran, kalau saya masih amati dulu karakter dalam satu kelas dengan kelas yang lain itu kan berbeda-beda. Yang kan berbeda kelas, satu kelas juga mereka berbeda-beda karakternya. Ada 30 anak, muncul pula 30 karakter. Jadi pada saat memulai pembelajaran, saya nyamankan dulu mereka. Misalnya, kamu duduk di mana? Apakah duduk di sini sudah nyaman menurut kamu? Kalau belum nyaman, cari tempat paling nyaman. Dan menurut kamu, teman kamu bisa diajak untuk kerjasama dalam belajar. Kemudian setelah itu saya tanya, sudah siap belum untuk belajar? Kalau mereka bilang belum siap untuk belajar, saya tanya, pembelajaran seperti apa yang kalian mau hari ini? Mereka akan memilih. Mungkin ada yang memilih dia menggunakan LKPD kertas, atau mereka menggunakan LKPD yang saya kirimkan filenya ke mereka. Mereka memilih. Setelah mereka nyaman, apa yang mereka mau, baru kita memulai pembelajaran kita. Jadi tergantung minat anak juga ya Bu? Iya, keinginan mereka untuk pembelajaran di materi tersebut. Tidak langsung ujuk-ujuk harus langsung ke materi kita Bu ya? Tidak. Ibu,
kira-kira dari minat tadi itu apa model pembelajaran yang bisa kita kembangkan, pembelajaran inovatif yang kita kembangkan untuk sesuai dengan minatnya tadi? Kira-kira apa model-model pembelajarannya? Kalau model pembelajaran yang biasa saya lakukan biasanya discovery. Discovery itu mereka kerja kelompok, kemudian mereka menemukan permasalahan yang ada di dalam materi tersebut, yang ada di dalam LKPD, dan mereka mengerjakan, mereka diskusi. Kira-kira kalau mereka mengalami kendala, saya menengahi di situ kendala apa yang mereka hadapi. Gitu. Kalau di kelas misalnya di MIPA 1, 11 MIPA 1 itu memang siswanya aktivitasnya luar biasa di situ. Jadi memang kita lebih fokus ke siswa, mereka mengerjakan tugasnya, kita keliling ke meja masing-masing, menanya. Sejawat saya yaitu Bu Jihan, sama-sama belajar bahasa Inggris, guru bahasa Inggris di SMA Negeri Namandau. Hari ini saya ingin mewawancarai beliau tentang pertama, gimana kabar Bu Jihan? Alhamdulillah sehat. Bu Jihan, ini saya mau bertanya tentang 3 pertanyaan ini tentang problem-problem kita di pembelajaran bahasa Inggris ini kan. Yang pertama, kira-kira menurut Bu Jihan strategi apa yang tepat untuk menumbuhkan minat belajar peserta didik ini dalam pelajaran, khususnya pelajaran kita bahasa Inggris? Karena belajar bahasa Inggris kan bahasa Inggris pertama bisa dibilang bukan bahasa kita ya. Jadi beberapa siswa yang memang familiar atau belum familiar dengan bahasa Inggris itu sendiri. Jadi kalau bisa dalam mulai dari suatu pembelajaran harusnya kita mempunyai satu strategi yang bisa meningkatkan atau menumbuhkan keinginan belajar dari siswa-siswi tersebut. Salah satunya mungkin sebelum memulai pembelajaran kita bisa entah itu menerapkan hal-hal yang bisa meningkatkan respon siswa, misalnya dengan bermain games atau melakukan pemanasan terlebih dahulu yang masih ada hubungannya atau relate-nya sama pembelajaran yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Berarti harus ada istilahnya sebelum itu persepsi. Iya, persepsi. Langsung kita ke materi ya. Ibu, makasih. Yang kedua Bu, kira-kira menurut Ibu bagaimana peran guru dalam mengoptimalkan model-model pembelajaran inovatif? Karena kita tahu kan sekarang dunia zaman teknologi, jadi kita memang harus menggunakan itu karena anak-anak kita menggunakan itu kan, menggunakan teknologi itu. Nah, tentu dengan melihat karakteristik anak dan gaya belajar anak itu. Mungkin kalau untuk mengoptimalkan mungkin kalau mendekati yang sempurna mungkin masih belum ya, karena juga mungkin ada keterbatasan dari jaringan atau internet dan sebagainya. Mungkin kita mencoba seperti penggunaan mungkin menggunakan pada saat belajar menggunakan PowerPoint atau alat-alat pembelajaran ini. Jadi kita masukkan ya, seperti bisnis ya, rapor ya. Yang ketiga Bu, kira-kira apa kesulitan guru dalam membuat atau menganalisis soal-soal ini? Mungkin karena masing-masing anak mempunyai tingkat dan berpikirnya yang beda-beda. Jadi kita sebagai guru harus kritis juga melihat itu. Jadi sekiranya soal-soal tersebut harus setara dengan kemampuan atau pemahaman dari peserta didik. Jadi kita harus lihat juga kemampuan atau kompetensi peserta didik kita. Kalau misalnya kita tiba-tiba kita buat soal hot, sementara kemampuannya atau low itu kan? Atau soal tersebut materinya sudah pernah diajarkan sebelumnya. Oke Bu, kasih banyak ya Bu Jihan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.